Dengan dia menabung di CMB Niaga, cicilannya itu bisa sampai Rp 0. Halo Sobat Pro, selamat datang di Podcast. Pertama kali dan satu-satunya properti podcast di Batam City. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial ya Pak ya? Iya, biasa ya. Iya, kita nggak mungkin tamu biasa-biasa aja itu kita nggak mau. Spesial, Iya. spesial. Kalau yang datang sini berarti udah spesial, qualified spesialnya. Jadi ini dari perbankan. Ya, yang selama ini yang kita tunggu-tunggu ya. Iya betul, bukan. Karena mau undang perbankan sangat susah ya. Iya, ini perbankan bukan perpajakan ya, jadi nggak usah takut. Jadi perbankannya salah satu yang top lah di Indonesia ya Pak ya. Yes. Nah, dan langsung kita perkenalkan aja ya Pak ya. Langsung aja kita perkenalkan, Nah. silakan Bu. Langsung aja. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya dengan Ayu Kumalasari. Saya Business Manager dari Bank CMB Niaga, di mana Business Manager itu untuk membawahin KPR ya, khususnya mortgage. Jadi di sini ada tim saya, marketing saya, yaitu perkenalkan. Halo, saya Ceria Nisa. Saya dari Relationship Manager-nya CMB Niaga untuk spesialnya KPR. Udah satu Kak Ayu dan satu Kak Ceria. Udah Ayu ceria lagi. Hai. Ger. Kalau KPR kan memang bagian kita nih. Iya. Multiguna tuh gimana maksudnya? Kredit multiguna itu seperti ini nih. Misalnya nih Ceria. Ceria ini punya sertifikat. Lalu dia butuh dana, dia menjaminkan sertifikatnya. Itu namanya kredit multiguna. Jadi dananya itu bisa dipakai untuk renovasi. Gitu. Nah, untuk beli aset yang lainnya secara cash dengan menjaminkan sertifikatnya. Jadi sama nggak dengan rekening koran? Beda. Beda ya? Kalau rekening koran beda lagi. Sebenarnya pengen tanya lagi sih rekening koran apa, tapi kelihatan bodoh banget sih, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Biar yang bodoh-bodoh dengan saya bisa tahu. Oke. Rekening koran tuh biasanya itu ya? Biasa sih untuk yang kredit investasi ya, modal kerja. Nah, itu sih bukan divisinya kita, itu beda. Oh beda lagi. Oke. Tapi sama-sama pinjam duit intinya. Iya. Ya namanya perbankan duit dong. Duit. Oke. Jadi kita kan judulnya ini antara KPR dengan KPR versus cash ya. kalau nunggu dapat duit. iya ini buat judulnya panjang banget sih nanti sebenarnya. Nunggu duitnya jadi baru beli. Di kipas-kipas dijemur dulu ya duitnya. Gimana lah itu? Maksudnya gini, kita minta pendapat secara pribadi aja sih Kak. Maksudnya dari KPR tuh apa? Atau kita perlu langsung, karena ada sebagian customer kita, gua nabung aja dulu gitu. Nah, gua nabung, atau bahkan ada yang punya uang kan, dia, ngapain gua kredit gitu. Nah, jadi menurut kakak sendiri gimana gitu? Kalau menurut saya sendiri ya, kalau saya sih kalau nabung itu pasti butuh waktu berapa tahun ya. Apalagi dengan Iya. rumah sekarang harganya kan nggak mungkin ada yang 100 juta, kayaknya udah nggak ada lagi, apalagi di Batam. Walaupun harga corona ya, Walaupun harga corona. masih mahal. Benar, kayaknya kalau untuk kita nabung itu butuh waktu yang lama ya. Jadi sih saran saya sih lebih bagus diajukan ke CMB Niaga untuk pengajuan KPR-nya. Jadi CMB Niaga memberikan fasilitas KPR sampai maksimal 25 tahun. Sangat panjang, sangat ngebantu ya. Ngebantu banget untuk si calon nasabahnya agar cicilannya itu ringan. Gitu. Kalau sorry Kak ya. Iya. Kalau misalnya orangnya ada duit nih, ada uang, dia mau cash. Tapi saya dengar ada ya, misalnya dia punya 1M misalnya nih, dia nggak mau cash kan, tapi dia depositkan ke sana, terus dapat pinjaman. Gimana sih itu? Itu bahasanya gimana sih? Ya. Belepotan banget sih. Itu program back to back. Mungkin Back to back. lebih tepatnya ya saya sendiri yang menjelaskan ya. Oh, ya. Ceria ya. Coba Ceria aja. Agak jauh mic-nya ya. Ini deketin. Tarik aja, kesian ceria. Aku bahas yang pertanyaan pertama dulu ya. Kenapa kita belinya harus KPR? Kenapa nggak tunggu tabungannya udah maksimal? Tapi ini posisinya jangan jadi marketing ya. Kamu pribadi nih, misalnya lu mau nabung apa KPR nih? Ya, tapi nanti kita prospek ya. Iya, benar.
Harga rumah kan semakin lama kan semakin naik ya tiap tahunnya. Sedangkan harga rumah di Batam itu start from-nya udah 300 juta. Mau berapa lama dia harus tabung 300 jutanya. Harga aset terus naik. Jadi dengan dia KPR dia udah bisa memiliki tahun ini dibandingkan dia harus tunggu 3 sampai 4 tahun lagi untuk dia punya rumah tersebut. Sedangkan dengan dia KPR kan harga aset kan terus naik kan. Jadi pasti dia harus KPR-nya sih sekarang. Karena harga rumah 4 tahun lagi belum tentu sama dengan harga rumah yang tahun ini. Saya sering dengar sih. Cicilannya juga ya. Iya, makanya Cicilannya juga kalau sekarang kalau kita KPR cicilannya kan ringan kan. Jadi ya setiap tahun kan biasa kita ada kenaikan gaji Iya, dong. bener. Jadi nggak berasa ya. Iya, Cer. nggak berasa. Gitu. pantas dari developer pun dia mereka kasih keringanan kayak misalnya cicil DP dulu. Iya. Nah, itu mulainya kan dapatnya harga sekarang. Iya. Kan kalau misalnya dia ngumpul misalnya 1M misalnya, Harganya 3 semakin tahun naik. lagi belum tentu 1M. Harganya belum tentu sama. Gitu maksudnya ya. Oke, jadi kalau dari Ceria sendiri pasti pilih KPR. Iya benar. Terus kalau dia mau beli cash, dia ada pun dana, mendingan uang cashnya itu digunakan untuk yang lain. Dengan di CMB Niaga sendiri, kita itu juga ada produk namanya ekstra manfaat. Dengan dia menabung di CMB Niaga, cicilannya itu bisa sampai Rp 0 rupiah. Gitu. Jadi misalnya nih dia KPR 1 miliar, dia letakin dana 125%-nya, maka bunga yang dia bayarkan itu bisa sampai 0 rupiah gitu. Dia ngeling. Jadi misalnya nih uangnya 1,250, 80% dari saldo tabungannya itu dihargai setara bunga KPR kita. Gitu. Jadi daripada dia deposito sekarang bunga deposito 3%, dia tabung di CMB Niaga, bunganya setara dong dengan bunga KPR-nya gitu. Jadi istilahnya singkat ceritanya bunganya 0. Iya, Jadi kita tinggal bayar pokoknya aja dong. Yes. betul. Nanti kita kasih simulasinya sama si nasabahnya. Terus Cer yang back to back Oh, iya. tadi gimana? Itu bukan ya, beda ya? Beda lagi. Ini ekstra manfaat. Ekstra Kalau ini ekstra manfaat. manfaat. Kalau yang back to back itu nasabahnya punya uang nih 1 miliar, terus dia mau ngambil 1 miliar juga buat beli aset kan, itu juga bisa namanya program back to back. Pasti ada dong customer nanya, kalau saya punya uang lebih baik saya bayar cash langsung dong, kayak gitu kan. Kalau menurut kacamatanya bank, misalnya nih dia punya uang ya 1 miliar, terus dia back to back, dia jaminkan tahun kedua kalau dia butuh uang kan setiap kita ngangsur kan pokoknya itu berkurang, ya kan. Nah dengan dia berkurang, nanti misalnya di tahun kedua dia ternyata butuh uang, dia kan bisa cairkan dengan pelunasan, masih ada sisa dia di situ uangnya. Misalnya nih gini, dia punya 1 miliar nih, dia utang. Tahun kedua sisa utangnya kan 800 juta. Berarti kalau dia si depositonya kan tetap 1 miliar. Di tahun kedua ketika dia mau melunasi 800 jutanya ini, porsi 1 miliarnya ini kan udah berkurang 800 juta. 1 miliar dia cairkan, masih ada 200 juta yang dia bisa ambil dana tunainya. Gitu. Jadi dia juga menghindari untuk biasa sih nasabah lebih senang back to back karena nanti tahun kedua atau ketiga dia mau pelunasan bebas penalti. Sisa utang yang dia bayarkan itu juga bisa digunakan sebagiannya untuk diambil lagi gitu kalau dia butuh dana tunai. Oke. Wah, aku enggak Lu nggak gitu nggak kan? enggak karena Ini ya lihat Ceria. dananya juga ya Cer Iya. ya. Kalau dia cash kan uang yang dia saving bertahun-tahun mungkin ya habis gitu aja. Kalau ini kan dia deposito kan. Gitu. Berarti dia kayak semi deposito gitu kali ya? Atau gimana ya? Enggak semi sih, dia memang Memang deposito. deposito Iya. jatuhnya. Bunga depositonya juga tetap kita bayarkan. Oh, gitu. Proses juga lebih simpel ya Cer ya. Iya, 2 hari Kalau kerja. Untuk proses berapa hari kerja? Cer? 2 hari kerja. 2 hari kerja. Nah, untuk syaratnya juga lebih simpel. Iya. Syaratnya apa ya Cer ya? Fotokopi KTP, kartu keluarga, NPWP aja sama akte nikah. Jadi nggak perlu analisa rekening koran. Karena yang dijamin adalah uang. Yes, Iya Uang juga. ya. dijamin keluar uang. Gimana ya? Gimana ya? Oh iya, untuk maksimal tenor juga 5 tahun. Selama Iya, 8 60 tahun. bulan aja. Bunganya juga lebih murah sih. Jadi menurut saya sih ekstra manfaat lebih itu ya kayaknya ya. Soalnya nol. Lebih menarik ya. Lebih menarik. Ekstra manfaat tuh harus mengeluarkan biaya juga, atau mengeluarkan sebuah tabungan juga nih. Oh ya Jadi tabungan. kan semua kan back to normal ya. Ibaratnya tuh kita bahas KPR yang Balik ke real. KPR lah, balik ke KPR. ya. Untuk orang awam seperti kita ya, Iya. KPR. Bahas yang awam-awam aja. Nah iya, nggak ada 1 miliar soalnya. Tapi nggak balik ke situ ya. Saya ada pertanyaan dikit. Untuk ekstra manfaat dengan back to back itu
minimalnya berapa sih? Ya kali aja teman-teman mau tahu. Kalau ekstra manfaat itu nggak ada saldo minimalnya ya, kok. Karena kita berapapun tetap dihargai bunganya setara dengan bunga KPR-nya, 80%. Gitu ya. Iya, dan tidak di hold. Kalau back to back kan di hold, kalau ekstra manfaat nggak di hold. Jadi kapanpun dia bisa ambil uangnya, nanti akan mengikuti lagi sistemnya Jadi kita. dia sesuai dengan pinjaman yang kita mau pinjam. Kalau ini back to back Sama juga. sama ya? Iya, sesuai dengan pinjaman yang kita mau Beda. Beda-beda. Kalau misalnya kita utang 100 juta ya, kalau kita mau tabung 50 juta boleh. Nanti 80% dari tabungan kita yang 50 juta itu dihargai bunganya setara bunga KPR. Back to back minimal berapa jadinya? Kalau back to back, kalau kita mau utang 500 juta ya harus 500 juta. Oh, minimalnya. Itu udah minimal ya? pinjam. Sama nggak usah dong ya. Ya, kalau ekstraman nggak perlu ya. Oke, udah terjawab. Nah, next KPR tadi. KPR tadi saya dengar ada tenor 25 tahun ya. Iya, benar sekali. Nah, selama ini saya dengar cuma 15 tahun maksimal nih. Nah, Mungkin di 25 tahun bisa dijelasin Bu ya. Nah, itu Mana gimana tahu ya? Para sobat pro kan mau 25 tahun ya. Nah, iya kalau cash di Batam beda loh ya. Dia 15 ada tahun selama ini ya. mengikuti ini, Pak, WTO ya atau apa itu? Benar. Bener kan? Tetap mengikuti WTO. Cuman untuk maksimal itu di Sembi Niaga bisa sampai 25 tahun. Kita mau usah WTO nanti lah. Oke, itu nanti lah. Kita mau dengarnya 25 tahun. Iya, karena semua orang nggak suka WTO. sorry. PP Batam jari aku pelan. Jadi gimana itu? Jadi ya untuk syaratnya ya yang jelas untuk masa pensiunnya tidak boleh, kalau untuk yang karyawan itu 58 tahun. Kalau untuk pengusaha itu 70 tahun. Oke. Jadi tidak boleh melebihi dari itu. Oh, Itu, iya. jadi tenornya udah pasti 25 tahun secara umumnya ya. Secara umum 25 tahun. Tetap kembali lagi dengan aturan kita ya. Kalau Batam itu biasanya kan ada WTO. Betul. Tetap kita melihat lagi dari aturan itu. Nah, itu bisa kita anggap lah ya, misalnya WTO-nya kan sekarang yang ronde keduanya kan udah perpanjang sama 20 tahun ke depan nih. Yes. Otomatis kan maksimal 20 tahun kita anggap ya. Jadi kalau misalnya pinjaman sekarang ini ada rumah kita mau agungkan, maksimal pinjaman cuma 20 tahun. Ya benar. Jadi udah bisa diterima dari CMB dong. Bisa. Oke sih, kalau gitu kita cari customer yang 20 tahun langsung. Tapi misalnya nih, misalnya untuk WTO-nya sendiri itu habisnya mungkin sisanya mungkin 5 tahun lagi nih. Tapi dia mau KPR 15 tahun, nah itu bisa nggak bisa? Nanti kita akan langsung perpanjang WTO-nya di depan gitu. Jadi kasihan dong nasabah kalau misalnya dia nggak mampu nih KPR-nya cuma 5 tahun, sedangkan dia maunya 15 tahun nih gitu kan. Kan sayang kalau kita tolak. Solusinya ya ada, kita nanti akan perpanjang WTO di depan sehingga untuk jangka waktunya itu kita bisa tarik lagi di 15 tahun. Kenapa sekarang sih di mana-mana nanti rata-rata dipasang cuma 15 tahun ya? Kalau kita boleh tahu nih. Karena ya kita dapat info ya, kita juga sebagai marketing di agent property kan kita dapat info, kita nanya ke bank-bank manapun rata-rata 15 dan 15. Tak pernah tuh ada dengan 20 dan 25. Tergantung ya, karena mungkin kalau dari segi nasabah semakin jangka waktunya semakin panjang, dia juga akan membayar bunganya juga semakin tinggi gitu ya, pastinya ya. Pastinya. Makanya sih memang kalau di Batam memang jarang sekali yang mau KPR 20 tahun sih. Jarang banget sih. Rata-rata sih 10, 15 itu paling maksimal tuh udah mentok di 15. Walaupun sebenarnya WTO-nya sendiri bisa sampai 25 tahun KPR-nya. Karena yang setahu kita tahu kan di tetangga, di negara tetangga kan memang bunganya agak kecil tapi jangka cicilan Pendek. nggak panjang. Panjang ya? Panjang. Oh. Justru malah kadang-kadang tuh kita saking panjangnya itu usia hidupnya itu dibayar untuk bayar utang. Sampai seumur hidup ya? Jadi saya dibayar dulu utang nih. Dibawa Yang mati nggak ya, tahu jangan. Nah, sampai mau mati ini kan udah itu kan. Soalnya yang mereka bisa ngukur dari ininya, dari angsurannya kan. Nggak tahu kalau kayak di negara tetangga kan mereka bisa sewain apartemennya ibaratnya, uang sewanya dibayar untuk angsuran. Jadi ujungnya unitnya jadi milik dia. Oh, oke. Terus benar nggak sih rumor aja nih? Saya tahu nggak tahu bener apa enggak. Katanya kalau untuk orang yang KPR kedua kali, yang pertama kali itu lebih mudah ya lewatnya. Ya? Bener nggak sih? Sama aja sih ya Cer ya. Iya, sama. Berarti mitos doang ya? Iya. KPR yang kedua, pertama, kedua ya itu sama aja. Sama Tidak ada aja perubahan syarat ya Cer ya. Iya, benar. Berarti tetap tergantung ininya lah ya, income-nya kali. Iya, tergantung income. Ada nggak sih minimal income kalau untuk KPR? Berapa Cer? 5 juta. 5 juta ya? Iya, tapi kita menyesuaikan lagi nanti rasionya. Tapi kalau buat awal minimal income-nya 5 juta. Tetap diperhitungkan lagi apakah dia ada pengeluaran yang Iya. lainnya. Oh, iya. Tetap nanti kita perhitungin lagi gitu. Oke. Nah yang kayak gitu saya dengar rumor juga harus 20 juta katanya. Enggak. Enggak. Ajab dong kalau 20 juta. Karena kan di Batam ini
untuk karyawan PT. Iya. Kasihan ya kalau kita kasih patokan 20 juta itu enggak sih. Itu mah udah enak banget gajinya, berarti di atas 20 juta dong itu. Udah gaji gede makin dipermudah lagi hidupnya. Nggak bisa dong. Harus Terus sih balik lagi ke pinjaman plafonnya kali ya. Yes, benar. Kadang-kadang kalau misalnya pinjaman plafonnya anggaplah 1 M, ya nggak mungkin ada gaji 5 juta. Iya. Iya. Kalau udah satu yang pasti kemampuannya juga udah. iya. Betul. Ya, jadi kita patokannya pasti ke pinjamannya berapa dulu. Oke, kalau bunga sekarang berapa sih? Bunga fix. Nah, di Promo, KPR ya ada ya. Ada namanya bunga fix bunga flat, buat sobat pro yang nggak tahu nih. Nah, ini ada bunga fix, ada bunga flat atau floating ya. Nah, mana yang bener sih, floating apa sama kan? mungkin bisa dijelasin. Kalau pro ya, wah kita mah udah punya bunga khusus ya untuk Promex sendiri ya. Karena agennya juga agen nasional ya, kita untuk kerjasamanya ya. Jadi bunganya memang sangat-sangat spesial. Mungkin Ceria bisa jelasin, Ceria pricingnya kita yang the best. Ah, iya, ntar masuk nama ceria loh ini loh, kalau penjualan loh. KPR ya. Kalau kita sebenarnya untuk bunga saat ini, kalau untuk khusus Promex sendiri itu bunganya 6,25 fixnya selama 3 tahun. Ya, setelah itu kita floating. Kalau misalnya dia mau ambil fix 5 tahun juga bisa, itu bunganya 7,5 fix selama 5 tahun. Oke. Tapi kalau dia mau bilang, saya mau panjang nih 10 tahun fix juga bisa 10% sepanjang 10 tahun. 10% langsung fix 10 tahun. Iya, nggak ikut floating-floating lagi. Ada periodenya? Saat ini sih bulan Maret sampai dengan bulan Juni, tapi kita akan mengikuti lagi. Maret sampai Juni. Iya. Kalau omsetnya nggak capai diperpanjang lagi. Bedanya bunga fix sama bunga floating. Kan biasa orang pada agak rancu. Iya, ini apa sih? Ini Gimana apa? sih disebutnya bunga fix? Permainan Gimana bank sih? aja kali ya. Kadang ada orang berprasangka gitu. Iya. Jadi apa bedanya? Ada yang fix lah, ada yang efektif lah, ada yang floating lah. Gitu lah banyak lah. Nah ya, Bahasanya apalagi itu mungkin efektif. bisa dipertajam di sini. Kalau fix itu dia bunga efektif ya. Fix itu berarti dia selama 3 tahun tuh bunganya tetap. Dia mendapatkan suku bunga promo. Tadi kan Ceria jelasin tuh ada fix yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Nah tergantung si konsumen ini memilihnya seperti apa. Tergantung sesuai kebutuhannya dia juga. Itu efektif. Oh, berarti efektif fix itu sama. Iya, sama. Sama doang. Berarti bahasanya beda-beda. Berarti artinya sama ya, fix. Lalu juga yang kalau floating itu berarti setelah dia fixnya berakhir dia mengikuti suku bunga pasar. Suku bunga yang berlaku. Flat lagi nih. Floating Flat. Nah, apa gitu? Nah, mungkin Ceria bisa jelasin. Kalau flat itu Flat. biasanya kredit mobil, itu bunganya dia flat. Beda ya kalau kita bilang tadi kan 10 tahun, flat 10 tahun, bukan, itu bunganya sebenarnya efektif, cuma bunganya sepanjang tahun tuh sama, sepanjang 10 Oh, tahun. ngerti. Jadi itu bunganya Angsurannya nggak berubah Nah, ya, angsurannya Cer, nggak ya? berubah, itu dia sebenarnya fix, cuma orang bilangnya 10 flat ya. Flat itu bunga KPR, bunga KPM, perhitungan bunga KPM biasanya flat. Berarti dia flat habis dari awal sampai akhir tuh sama. sama kali ya. Maksudnya nggak ada bunga floating kayak gitu Yes, lagi. Kalau floating kan mengikuti ini ya. Di kita juga sebenarnya ada juga bunga flat. Iya, Ya, flat. flat itu kayak bunga tetap dari awal kredit sampai akhir kredit itu sama angsurannya. Gambarannya contohnya kalau kita pinjaman 10 tahun dari Iya. tahun ke-1 sampai tahun ke-10 Iya, semuanya sama ya. flat sama, benar. Cuman ya itu suku bunganya tidak semenarik suku bunga fix. Kalau floating dia mengikuti bunga apa? Suku bunga pasar, benar. Suku bunga pasar kisarannya berapa? Bu? Kalau pasar saat ini ya estimasi Estimasi ya aja. sekitar 12,5%. 12,5 ya. Itu ada max-nya nggak sih? Itu untuk saat ini. Nah kalau maksimum nanti mengikuti dia. Kalau misalnya Seluruh bank sama? semua bank biasanya sih. Kan patokannya satu Ada gitu ya. yang di atas itu juga sih biasanya. Ya. Karena semua masih diatur oleh Bank Indonesia ya. Oh. Wow. Jadi kalau bunga selama ibu kerja nih, kita ngomong bahas pengalaman ya. Selama pengalaman di perbankan di bidang KPR atau KPA, bunga floating yang tertinggi itu kira-kira mencapai titik berapa ya? Bunga floating selama saya bekerja di bank itu tertinggi itu sampai di 14,5%. Wow, lumayan tuh. Gede ya. Iya kan? Kok kemarin aku dengarnya ini loh, apa floating tuh max-nya itu 11%. Aku pernah dengar. Setiap bank itu berbeda-beda. Beda-beda ya. Benar.
Kita nggak bisa cuan sama 11%-nya. Enggak, katanya sih 11 tuh paling mentok. Maksudnya enggak. Oh, enggak. Enggak berarti ya. Itu Oh. masih estimasi. Iya. Karena Dia ngikutin sih, kalau suku bunga BI-nya nanti turun ya dia akan menyesuaikan. Gitu ya. Gitu. misalnya kan ngikuti suku bunga BI ini. Dalam tahun itu apa tahun-tahun selanjutnya dia berlakunya biasanya kayak gitu floating. Setahun sih ya, Cer ya? Iya, per tahun sih Per biasanya tahun dia. ya. Per tahun beda-beda berarti. Oh, oke. Ngerti, nangkep. Jadi kalau misalnya kita pinjaman yang contoh lah, anggap kita fee-nya 5 tahun ya. Iya. Masuk tahun ke-6 kan ada terjadi bunga floating ya. Yes, Langsung bunga betul. floating. Di tahun ke-6 di tahun ke-6 punya bunga floating sama tahun ke-7 punya bunga floating sama nggak kira-kira? Kembali lagi. Kita akan kadang pakai kita nomor nggak apa? bisa pastiin. Oh, bisa pastiin. Nggak bisa. Jadi- Kalau floating beneran kita tidak bisa pastikan. Oh Iya, enggak, iya. itu pasti beda dong ya. Pasti Pasti Setiap beda. tahun beda. Jadi Ah. intinya kita fix 5 tahun, tenor Iya. 10 tahun. Di bulan ke-6 anggaplah misalnya estimasi katakan kita 12. Yes. Bulan di tahun ke-7 bisa jadi 12 juga dong. Iya, Bisa jadi. Bisa turun, bisa naik. Bisa. Oh. Makanya kadang kalau konsumen nanya, kita hanya bisa memberitahukan informasi adalah suku bunga floating saat ini, karena 7 tahun ke depan, 6 tahun ke depan kita tidak tahu seperti apa suku bunganya gitu. Makanya sih yang biasa yang kita sampaikan sih yang saat ini aja floatingnya gitu. Terus tadi ada yang pasti ya, suku bunga pasti ya, Cer ya, 10% ya, 10%. selama 10 10 tahun. Nah, ini sangat menarik sekali sih dengan ketidakpastian kita yang saat ini Covid kapan berakhir. Sangat menguntungkan sekali bagi si nasabah ambil suku bunga yang pasti 10% efektif. Jangka waktunya 10 tahun. Jadi dia nggak perlu khawatir selama 10 tahun angsurannya itu tidak berubah. Tetap sampai lunas. Iya, di awal dia udah dapat kepastian, makanya namanya pasti suku bunga pasti. Suku bunga pasti. Ini ada pertanyaan nih, biasanya konsumen kan pasti suka banyak tanya. Ah. Bisa kita memposisikan posisi kita sebagai konsumen. Jadi kalau misalnya nih saya FV ambil tenor katakan 10 tahun, bunga fix 5 tahun. Oke. Ya kan? Habis itu di tahun ke-6 otomatis udah bunga floating. Gimana bisa nggak saya merefinancing lagi ulang sehingga saya bisa mendapatkan bunga fix atau bunga yang fix 10 tahun itu loh, atau bunga tetapnya? Ceria mungkin bisa jawab, Ceria. Kalau minta review, misalnya nih bunganya Koko udah 12%, Koko minta bunganya seperti fix lagi, itu sepertinya nggak bisa. Tapi kalau Koko minta turun kan pengajuan mungkin bisa, tapi turunnya tidak mungkin kembali ke fix lagi gitu. Diturunkan bisa, tapi tidak mungkin kembali seperti semula 6,25 ini. Angka penurunan juga kita tidak bisa sebutkan, Berapa? tergantung nanti kebijakan dari Itu case by case lah ya. iya, dan itu juga case by case. Nggak semua sih kita Mm-mm. biasanya bisa seperti itu. Mungkin bisa dijelasin Bu ya, syarat-syarat KPR nih. Wah. Iya, karena kita udah ngomongin KPR dari tadi ya. Oh, syarat-syarat belum disebutin ya. Iya, teman-teman kan udah pada aku mau KPR. Syaratnya apa? Udah enggak? Boleh Ceria mungkin bisa sampaikan nih syarat KPR apa sih, Cer? Mungkin dibagi ya untuk yang umum, yang Ya. pengusaha. Untuk mungkin. pengusaha, Iya, beda-beda. untuk Beda-beda. karyawan Untuk benar karyawan. beda-beda. Terus kita juga bisa untuk yang karyawan kontrak ya. Nah, itu mungkin Ceria bisa jelas. Banyak ya programnya ya. Banyak dong, Siapa CMB yang Niaga. Opininya gitu loh. Lengkap, Itu lengkap. Solusi, solusi untuk KPR-nya bagi konsumen. Kalau kita mulainya dari karyawan dulu nih ya. Ah. Kalau karyawan tetap kita minimal gajinya 5 juta, tapi tetap menyesuaikan yang tadi disampaikan, plafonnya berapa. Terus dia menyerahkan dokumen seperti KTP, kartu keluarga, akta nikah, NPWP, boleh join income sama suaminya kalau sudah menikah. Oh, oke. Kalau misalnya dia karyawan kontrak, untuk karyawan tetap masa kerjanya harus 2 tahun. Minimal ya. Kalau misalnya nih ada yang tanya, boleh nggak ya, saya baru setahun tapi saya udah punya pengalaman sebelumnya, boleh. Yang penting bisa memberikan surat keterangan di tempat kerja sebelumnya, rekomendasi kerja di tempat Pengalaman yang sebelumnya. Kalau untuk karyawan kontrak kita juga bisa, minimal gajinya 10 juta, dia harus sudah bekerja 5 tahun kontraknya berjalan. Tidak, kalaupun dia pernah cuti itu hanya boleh maksimal 3-6 bulan. Rekening koran perlu nggak ya? Perlu, kita harus payroll gajinya. Di garis bawah ini. Garis bawahin teman-teman. Iya. Jadi untuk yang pengajuan KPR di CMB Niaga memang gajinya harus payroll, masuk ke rekening, bukan berarti wajib masuk ke rekening niaga ya.
ke rekening manapun, yang penting dia gajinya ditransfer. Oke. Kalau untuk karyawan usianya 58 tahun, tapi kalau maksimal, tapi kalau dia pensiunnya di angka 60 tahun, selama perusahaan yang bisa memberikan keterangan surat bahwa usia pensiunnya 60 tahun, kita bisa gunakan. Pertama tadi kontrak. Pertama apa? Tetap. Kedua kontrak ya. Oke. Minimal gaji 10 juta. Minimal gaji 10 juta. Pengalaman kerjanya 5 5 tahun. Nah, iya itu sebelum pekerjaan sebelumnya nggak apa-apa. Boleh lampir bisa aja. lampir. Ya, berlaku Yang juga. penting dia nggak bisa break Iya. lebih dari 6 bulan ya, Cer ya. Iya. Walaupun mungkin dia kan habis kontrak, mungkin dia break sebulan 2 bulan, nah itu nggak masalah. Terus setelah payroll Pengusaha. apalagi? Oh, pengusaha ini. Pengusaha kita boleh usia maksimalnya 70 tahun. Yang usahanya sudah berjalan minimal 3 tahun, punya surat keterangan usaha, SIUP, TDP, NIB, atau juga boleh nih surat keterangan domisili usaha. Oke. Transaksi usahanya harus tercermin juga di rekening. Kalau mau tunai boleh, yang penting dia sering setorkan aja. Misalnya 2 hari sekali dia setor tunai, kita juga boleh mengakui kok. Oh gitu. Ya, tapi untuk dokumen mandatori yang lain seperti fotokopi KTP, kartu keluarga itu seperti biasa, sama aja. Sama karyawan. Rekening koran juga. Berapa bulan? 3 bulan. Iya, 3 bulan terakhir. Ada lagi itu ya? Itu semua udah. Udah sih rata-rata itu. Benar nggak? Ada yang kurang. Kira-kira pengusaha bidang apa yang Lagi gak boleh. ya Iya. Nah, terus karyawan yang bidang apa yang nggak bisa juga? Ya kalau kondisi COVID kayak gini pasti pariwisata ya. Sebenarnya bukan nggak bisa. Sementara di hall. Sebenarnya kita nggak bisa bilang nggak bisa ya. Untuk saat ini ya kondisi kita kan tahu ya. Cuman kita lihat lagi case by case. Kalau dari CMB Niaga sih pada awal-awal COVID kemarin untuk pariwisata memang nggak bisa. Tapi sekarang itu udah ada, kita itu case by case. Nanti kita lihat lagi pariwisatanya apa. Perhotelan kah? Nah kayak yang restoran ya Cer ya. Iya. Nah itu tetap kita lihat lagi case by case. Selama restorannya nggak untuk turis, kita bisa, kemungkinan kita bisa. Gitu. Berarti selain pariwisata ada lagi nggak? Apalagi ya Cer ya, selain untuk pariwisata rata-rata sih Pariwisata sih. pilot ya. Iya. Kalau untuk Oh iya. Apa? Dengar-dengar agensi juga nggak bisa loh. bisa. Kan dengar-dengar ya, dengar-dengar ya. Karena kita punya income kan tidak tetap. Maksudnya tidak Benar tetap. juga. Kadang ada duit, kadang nggak ada duit nih. Kadang bisa shopping, kadang nggak bisa shopping. Iya benar juga Gimana sih. nih kira-kira deh kalau misalnya agensi sendiri yang mau KPR? Kalau agensi sendiri mau KPR sih bisa, paling tinggal melampirkan rekening 6 bulan terakhir. Jadi Wah, nanti iya. dari rekening itu kita hitung nih omsetnya, kita rata-ratain nih gitu. Karena sistemnya kalau di namanya di agensi kan based on commission kan. Mm-mm. Kalau kita udah based on commission kadang 1 bulan ada, 1 bulan nggak ada ya kan. Makanya kita minta 6 bulan. Berarti Atau itu kita tarik pandai-pandai lah itu. Sama pandai-pandainya kita ngomong yang originalnya dulu. Ketentuan umumnya ya. Ketentuan. Betul. Berarti boleh, kan? Udah dijawab kok, boleh. Bisa. Kalau misalnya pemasukannya tiap hari dari developer cuma cairnya 300.000, 400.000 gimana dong? Ayo. Balik lagi ke yang Padahal 5 juta tadi loh, minimal 5 juta Padahal total income. keseluruhannya kan setelah cair bisa 20 juta. Ah. Tapi karena kita diangsur per bulannya jadinya kan mungkin 300 Oh iya, 400.000. harusnya total 20 juta. Nah makanya kalau kayak gitu biasanya untuk rekeningnya ditarik panjang saja. Bisa 1 tahun ya Cer ya. Benar. Jadi nanti kita akan melihat. Oh iya betul juga. Kita tarik panjang, maksudnya bener nih sebenarnya terima income-nya rutin walaupun kecil tapi rutin, makanya kita tarik panjang 12 bulan. Jadi dapatnya rata-ratanya ya. Iya, kita dapat yang rata-ratanya. Jadi intinya agensi bisa Bisa dong. Berarti kayak agensi, asuransi itu kan biasa Bisa. profesional ya Bisa. itu. Bisa, Profesional. bisa. Karena jujur yang profesional kita memang income memang dari sanonya kan. Benar. Sistemnya Iya. udah membikin bahwa kita memang penghasilan tidak tetap. Kadang ada duit, kadang ada duit, kadang nggak ada duit. Betul. Berarti kita kesimpulannya gini. Lebih oke KPR. Jadi kita nggak harus sekaligus ya. Nah, terus dari pihak CIMB nih, dari Kak Ayu, Kak Ceria, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman biar nggak takut KPR misalnya atau apa gitu?
untuk Sobat Pro ya, jangan pernah takut untuk KPR dengan kondisi pandemi sekarang. Karena seperti yang di awal tadi Ceria sudah jelaskan, untuk nilai properti semakin lama itu tidak pernah menurun, yang pastinya semakin meningkat ya. Jadi menguntungkan sekali kalau untuk KPR-nya itu sekarang. Apalagi itu kalau beli unitnya itu dari agent Promek. Karena kan seperti yang kita jelaskan tadi, suku bunganya itu, pricingnya itu sangat-sangat spesial. Yang tadi Ceria sudah jelaskan gitu. Jadi untuk pricingnya sendiri memang itu ada yang sudah dipilih ya top 10 agent ya Ceria ya. Betul. Nah, jadi bagi sahabat Pro, jangan takut. Kalau ada pertanyaan mungkin langsung bisa di DM nanti ya. Mungkin ya kalau ada yang kurang jelas atau pengen nanya lebih lanjut lagi, nah boleh di DM aja. Kita siap membantu untuk menjawab pertanyaan sahabat Pro semua. Mantap. Oke, kalau gitu thank you ya Kak Ayu, Kak Ceria. Udah sempetin waktu ya. Padahal kliennya itu puluhan orang udah nunggu loh di luar loh. Hadirin podcast. Iya, terbengkalai tertunda dulu. Oke, jadi kita doain juga semoga closing terus. Amin, closing juga buat Promek ya. Jadi KPR-nya lewat CMB Niaga. Pasti, tentu KPR-nya lewat CIMB Niaga karena itu udah pakarnya KPR lah, udah jago lah, udah pada tahu kok ya, kita lihat program KPR semua pasti CIMB Niaga. So buat teman-teman, buat sahabat Pro yang di sana, ingat untuk di like, di share, tentunya di subscribe dan follow juga IG kita ada di bawah, nanti kita cantumin. See you in the next video. Bye bye.